Analisis pola keruangan merupakan suatu pendekatan dalam bidang geografi dan ilmu terkait yang digunakan untuk mempelajari dan menggambarkan pola distribusi spasial atau keruangan dari fenomena atau variabel tertentu di suatu wilayah. Tujuan utama dari analisis pola keruangan adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pola-pola geografis yang mungkin ada di dalam data, serta menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola tersebut. Analisis pola keruangan berpedoman pada prinsip persebaran bahwa fenomena geosfer yang terjadi di suatu wilayah tersebar secara tidak merata. Tidak meratanya persebaran itu disebabkan oleh elemen-elemen atau variabel-variabel pembentuk ruang yang juga tersebar tidak merata. Dalam analisis pola keruangan, pengamat mencari pola dalam variabel yang tersebar di wilayah tertentu. Pola dapat berupa kumpulan, klaster, seragam, atau acak. Melalui teknik analisis dan visualisasi, pengamat dapat mengidentifikasi pola yang signifikan dan menggambarkan keterkaitan antara variabel yang dipelajari dengan karakteristik geografis atau lingkungan yang ada. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis pola keruangan, antara lain 1. Analisis klaster. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki konsentrasi tinggi atau rendah dari suatu fenomena. Hal ini membantu dalam mengungkapkan adanya pola-pola spasial yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti. Sebagai contoh, dapat diterapkan untuk memahami konsentrasi penduduk. Kedua, analisis autokorelasi spasial. Metode ini digunakan untuk menguji apakah ada keterkaitan spasial antara lokasi-lokasi yang berdekatan. Dengan mengidentifikasi pola keterkaitan ini, kita dapat menentukan apakah ada pola yang signifikan dalam distribusi spasial variabel. Sebagai contoh, dapat diterapkan untuk memahami sebaran penderita penyakit yang diakibatkan oleh virus atau bakteri. Yang ketiga, analisis regresi spasial. Metode ini melibatkan penggunaan model regresi untuk memahami hubungan antara variabel yang diteliti dan faktor-faktor geografis lainnya. Dalam analisis ini, pertimbangan diberikan pada aspek spasial data dan efek spasial yang mungkin mempengaruhi hasil. Sebagai contoh, dapat diterapkan untuk memahami faktor yang menyebabkan bencana alam akibat kondisi fisik dan sosial pada suatu ruang wilayah. Melalui analisis pola keruangan, kita dapat memahami karakteristik spasial dari suatu fenomena atau variabel tertentu. Hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi berbagai bidang, seperti perencanaan perkotaan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemahaman tentang interaksi manusia dengan lingkungan geografis. Bagaimana menurut Anda?